Baik, duduk dulu, Fae. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kelas 4. Selamat pagi. Ya, lemas. Ayo kelas 4 kita selamat pagi. Oke, ya, lanjut nih. Ya, kita lanjut materinya tentang zat. Ya, boleh saya menulis, Bapak sambil ngejelasin, ya. Zat nih, zat adalah yang udah Bapak tulis di atas, zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dia punya massa dan menempati ruang. Ya, seringkali memiliki massa dan menempati ruang. Menempati ruang, bukan memiliki ruang. Maksudnya tadi gimana? Jadi zat itu punya ruangan? Enggak. Ya, dia bisa menempati ruang. Contoh kita manusia. Manusia kan? Kalau kita keluar ada manusianya enggak? Kalau kita keluar ada ruangan, berarti kita nggak punya ruang. Tapi bisa menempati ruangan nggak? Bisa masuk kan ke kelas? Nah, kelas ini adalah namanya ruangan. Ya, paham? Ya, kalau manusianya keluar nggak ada lagi manusia kan? Nah, sama seperti zat. Ya, yang mana? bentuk tetap yang mana? Memiliki bentuk tetap. Terus yang kedua, yang bintang kedua memiliki volume tetap. Ya, memiliki volume tetap. Nah, bagus pertanyaan tadi, pertanyaan Sabita. Berarti zat itu memiliki ruangan? Enggak. Zat itu sama seperti kita. Di saat manusia masuk ke ruangan, berarti dia bisa menempati ruangan dan juga bisa keluar dari ruangan. Dia bisa menempati ruangan. Jadi kalau di ruangan ini, kelas ini kan namanya ruangan nih. Kelas ini nama ruangan nih. Kalau kita masuk berarti menempati ruangan. Kalau kita keluar berarti keluar dari ruangan. Begitulah zat. Paham ya? Nah, pertanyaan bagus. Lanjut. Nih, massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Ya. Ukuran materi dalam suatu benda. Contoh, ini misalkan aja ya. Misalkan aja nih. Ini misalkan ini namanya batu apa? Batu kerikil. Nah, pernah lihat batu yang batu batako? Pernah. Batu batako dibuatnya dari mana? Dari apa? Dari pasir. Nah, seperti ini. Ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi batako yang di dalamnya itu adalah pasir. Semen, ya, jadinya batako, ya kan? Ya, namanya batako. Kalau bata beda lagi. Bata itu yang dari tanah merah. Tapi kalau batako itu campuran dari semen dan pasir, ya. Nah, jadi dia punya ukurannya bisa banyaknya materi terkandung dalam suatu benda. Materinya apa yang banyak dalam batako? Nah, itu makanya disebut massa. Ya. Dah, lanjut. Seringkali juga massa disebut berat. Ya. Kok bisa berat? Karena isinya ada semen dan pasir. Ya, bener gak? Bener kan? Lanjut, nih. Lalu zat itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 3. Zat padat, cair, dan gas. Ya. Coba Bilal, ini dilempar. Ambil batunya Bilal. Ya, lempar di atas mejanya sini. Bilal duduk. Ya, lihat nih ya, lempar di atas mejanya. Nah, ya, pas dilempar, dia batunya berubah nggak? Tidak. Batunya berubah nggak?
Pas dilempar batunya berubah nggak? Pas nyampe di meja batunya berubah nggak? Jadi bentuknya tetap. Coba sekarang Tahe siram air batunya. Siram air di sini, di atas meja sini dikit nih. Nah lihat nih ya, batunya berubah nggak kalau disiram air? Lihat, lihat. Nah berubah nggak batunya? Jadi bentuknya tetap nggak? Batu ya, batu. Bener nggak? Kalau namanya batu tetaplah batu. Ya makanya ada yang bilang, ih kamu kepala batu. Artinya apa? Artinya apa? Artinya kamu orangnya nggak bisa dikasih tahu, sama seperti batu. Udah disiram tetaplah menjadi batu. Udah dilempar tetaplah menjadi batu. Batu ya batu. Ya makanya bentuknya tetap. Terus memiliki volumenya tetap. Contoh, lempar kemana? Lava katanya. Hah? Lempar ke lava. Lava, tetaplah batu. Pernah lihat batu yang asalnya dari lava? Pernah lihat? Hah? Pernah lihat? Betul. Ada sering ditemuin sini di Letung ini sering ditemuin batu aki. Batu aki itu dari lava. Ya. Orang lembur di bandara tuh pernah juga nemu batu. Nah, betul, ya. Loh, kok bisa di sini ada batu aki? Nah, ada yang bilang kecubung. Batu kecubung. Tahu batu kecubung? Nah, coba ntar tanya bapaknya. Nah, itu batu aki. Kok bisa, Pak? Di sini ada batu aki. Padahal nggak ada lava loh. Nggak ada larva, ya kan? Nah, kenapa? Karena jika Gunung Merapi itu meletus, letusannya bisa sampai ke ujung manapun. Jauh-jauh dia meletusnya. Ya dia kan duar melemparkan, wah kan tinggi dia kemana-mana. Ya contohnya ada gunung bisa jauh, bahkan ada sampai suara letusan itu bisa sampai ke negeri lain. Contohnya ada Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu ada di daerah Banten, perbatasan Banten dengan Lampung. Ya. Iya Pak, itu sampai mengenai itu kalau nggak salah. Ya, pokoknya begitulah ya. Nah, berikutnya volumenya tetap. Lihat, nih, lihat. Ada nggak batunya yang bentuk batunya yang berubah? Lihat nih. Ada nggak bentuk batu yang berubah? Atau dia jadi bulat batunya? Enggak. Makanya volumenya tetap. Nah, volume itu adalah ukuran dari keseluruhan batu ini. Ya. Kalau volumenya kubus apa? Rumusnya volume kubus. Sisi kali sisi kali sisi. Sisi pangkat 3. Ya, udah pernah belajar kan? Udah pernah belajar belum? Volume. Oh, oke, nanti kalau ada materi matematika nanti kita bahas. Saiko, duduk. Ya. Nah, lihat ini. Bapak jedotin batu ini, lihat nih ya. Bapak jedotin batu ini ke tembok, lihat. Ambil Saiko ambil. Saiko nanti Bapak suruh lihat Saiko. Ada yang berubah nggak? Jadi lonjong kayak apa jadi bulat batunya? Nggak, volumenya tetap. Dah. Nah, mana tuh batunya tadi? Nah, makanya jangan jauh-jauh. Dah, duduk. Itu, ya. Volumenya tetap. Dah, duduk. Ya, duduk lagi. Nah, ini ada batu yang lain lagi. Oke. Ya, duduk. Hei, ngapain lagi tuh? Gak boleh ngomong kayak gitu.
Dah, duduk. Nadib, dengerin baik-baik. Selanjutnya ada yang pernah ke Tarempa? Ada yang pernah ke Tarempa? Belum. Di Tarempa itu ada tempat wisata yang batunya susun, apa namanya? Batu apa? Batu apa? Batu dompa. Batu tumpah, bukan batu dompa. Hah? Batu tumpah. Nah, itu batu semua kan? Nah, tahu nggak ceritanya kalau di situ tuh ceritanya sempat serem. Tempat-tempat. Ya, tuh Nadib tahu ya. Di situ dulu banyak apanya? Ada gunung apa? Gunung yang tinggi yang sepi. Gunung tinggi, sepi. Nah, berarti hoax tuh ceritanya. Ya. Nah, jadi sampai batu itu dikerjakan sama para pekerja batu untuk dihancurin nggak bisa. Berapa kali dicoba tumpah atau batu dompa itu dihancurin nggak bisa, batu susun itu. Ya, kenapa? Ya, sebenarnya bukan karena ada penunggunya, tapi karena ini susunan partikel zat padat teratur dan berdekatan. Ya, dia partikelnya zat padat teratur dan berdekatan. Ya, bukan karena ada jinnya apa? Bapak, saya bongkar hasilnya. Tidak bongkar ya, men? Heri, tidak bongkar ya kita lihat. Apanya? Saya pernah lihat Pak, ini bisa dijelasin secara ilmiah nggak? Apa tuh? Secara ilmiah gimana? Saya kan pernah nih kan, waktu itu hari Sabtu, cuaca itu udah mau hujan. Bilal. Itu saya nggak mau balik sekolah. Terus? Sampai depan matahari tuh, saya nampak awan yang berwarna pelangi. Oh, awan. Nah, itu ntar Bapak jelasin lagi. Oke. Kan? Ini Ya, Bilal, jangan dilemparin dulu Bilal. Ambil Bilal. kami Ke sini. tak. Duduk. Saiko. Duduk, Saiko. Iya, nanti kalau ada waktu liburan main ke Tarempa, ya. Kalau kata orang-orang Tarempa, ya, orang-orang Tarempa katanya di situ ada penghuninya, ada jinnya, makanya batunya itu nggak bisa dihancurkan. Nah, itu air terjun, namanya air terjun Temurun, ya. Bapak, di Jawa Barat Pak. Waktu itu kan musim kemarau kan. Dengar cerita ya. Jawa Barat. Di Jawa Barat dekat mana? Kang Deddy Mulyadi apa? Nggak tahu dekat. Apa dekat Kang Ridwan Kamil? Pokoknya dekat Jawa lah. Iya, dekat mana? Nggak Jawa tahu. Baratnya dekat Dia tahu. Deddy Mulyadi apa Ridwan Kamil? Jawa Timur. Dia tuh apa Pak? Saya duduk, jangan situ. Bapak. Tunggu dulu, nggak mau. Duduk situ. Kalau nggak duduknya si Tahe itu. Duduk. Sini, ambil kursi sini, duduk sini kalau nggak. Kenapa? Gimana? Ini Jawa Barat, bener nggak nih? Tahu. Pokoknya tuh saya lupa namanya Jawa apa. Dia tuh kan musim kemarau nih. Terus? Ada tuh namanya Dewi apa tuh. Dia tuh menikah sama sang pangeran. Terus? Nggak dibolehin sama ayahnya, sama Bilal, suara Bilal. sama anaknya Rajang satu lagi karena gara-gara dia tuh kaya. Terus? Kan? Jadi dia tuh nggak dibolehin, dia tuh Nadib, dengerin nih, bilang Pak yang ngomong nih. dia tuh apa namanya nyebrang Gantian kamu ntar ngomong. Jangan kamu ngomong, jangan ganggu. Ayo. nyebrang ini loh Pak, Nadib. sungai yang kosong yang kena musim Duduk kemarau. Pak. Bilal. Ya. Musim kemarau. Terus? Habis itu waktu dia nangis tuh musim kemarau tuh jadi ada airnya, terjun tuh nggak pernah berhenti. Oh gitu. Itu. Walaupun di bendung. Nah, kalau itu bukan karena dia nangis, tapi karena kekuasaan Tuhan. Ya. Kenapa Bapak nggak ngomong Allah? Biar ada Ferry, ya kan? Kekuasaan yang pencipta, ya. Ya, kalau tuh hujan turun itu
atas dasar kekuasaan Tuhan. Tuhan mau ngasih hujan ya turun hujan. Kebetulan saat itu anak yang diceritakan pahe itu sedang nangis. Ya, udah sampai sini paham? Sama ceritanya apa air zam-zam. Siapa yang nangis? Nabi siapa yang nangis? Nabi itu. Ayo. Zam keluar. Ayo, Nabi siapa? Bukan. Ayo, Nabi siapa? Yo, Nabi siapa? Ayo, nanti tanya Pak Yudi ya. Itu anaknya Nabi Ibrahim. Ya, nanti tanya Pak Yudi, Nabi siapa yang nangis? Tahu-tahu pas Nabi itu nangis, hentakan kaki keluar air zam. Itu juga kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan. Gimana? Apa? Nabi Zam. Air zam, bukan zam. Oke, udah? Sampai sini. Lanjut. Bila duduk. Ya, silakan. Ya, jadi balik lagi ke cerita tadi batu tompak atau batu dompak atau batu susun yang berada di Tarempa bukan karena ada penghuninya, tapi karena ikatan partikel zat padatnya sangat kuat banget. Jadi dia susah dibelah. Udah dibakar nggak mau juga. Udah digetok pakai palu juga nggak mau hancur. Iya, kalau bahasanya kok kamu keras kepala batu, artinya kamu keras kepala. Iya, silakan Nadib, ngomong apa Nadib? Air terjun Tarempa namanya bukan air terjun Tarempa, tapi air terjun Temurun pernah. Ya, apa? Ya, rame sekarang rame. Ya, udah. Ya, semoga nanti lain kali kalian bisa pergi ke Tarempa. Lihat, yang mana sih ada Pak Harison cerita ada batu susun, ya, atau batu dompa atau batu tompak. Jadi tempat wisatanya di Tarempa. Itu batunya tersusun dia balok-balok gede-gede ke atas, ya kan? Ya enggak, bentuknya bulat-bulat begitu bersusun ya. Iya, dikenakan angin nggak tumbang, disiram api nggak tumbang, dipukul nggak hancur. Ya, itu sama seperti ini nih, ya, susunan partikel zat padatnya teratur dan berdekatan, makanya susah dihancurkan. Bahkan pakai beko ya, ya pakai bor nggak mau hancur juga. Ya, dibilang katanya ada penghuninya, padahal bukan ada penghuni karena tadi. Bapak, ya. Saya udah misainnya. Dipotong dulu kayunya, habis dipotong dipukul, suruh Tuhan pecahin. Yes. Udah nggak bisa, udah dipukul dipecahin nggak bisa. Makanya nanti kalau kalian ke Tarempa lihat itu ya, lihat batu mana sih yang dibilang Pak Harison batu itu. Nah, apanya? Iya, atau nggak cari di internet. Kalau kehendak Tuhan kayak mana? Kenapa? Kehendak Tuhan. Yang mana kehendak Tuhan? Batu itu? Nah, batu itu bukan kehendak Tuhan, tapi memang ini zatnya padat, teratur dan berdekatan. Yang menjadi kehendak Tuhan tadi takdir tuh, di kehendak Tuhan. Ayo, duduk. Duduk baik. Udah sampai sini. Berikutnya nih. Ya, nih. Karena dia berdekatan dan teratur, ya, lihat, karena dia berdekatan dan teratur. Bilal, ayo duduk Bilal. Gak boleh kayak gitu. Ya, duduk Bilal. Ya, jangan. Ya, nanti orang tua kamu sedih kalau kamu sekolah cuman buat nonton orang yang kerja. Ya, lihat ini. Karena dia teratur dan berdekatan, maka nih ikatan partikelnya sangat kuat. Udah dihancurin pakai beko nggak bisa, dihancurin pakai linggis nggak bisa, dibakar nggak bisa.
Ya, dikena kayak dibilang Pak tadi kena angin topan nggak bisa. Tarempa kan pernah ada angin topan kan? Angin puting beliung kan ada kan di Tarempa dulu kan? Udah kena angin puting beliung pun juga nggak bisa. Saking kuatnya. Wisata ya? Kenapa? Emang itu wisata. Benda keramat. Iya, tempat wisata di situ. Kita ngelihatnya, ya. Benda keramat kemana? Apanya? Solo Singancorinnya kemana? Cara solusi Nganjuk nggak bisa. Jadi dijadikan tempat wisata aja. Namanya Batu Tompa atau Batu Dompa, ya. Nggak bisa dihancurkan batunya karena tadi batunya itu zatnya teratur berdekatan. Saking dia sudah berdekatan, akhirnya zatnya juga sangat kuat. Jadi nggak bisa dihancurkan, ya. Terus, nah tidak mengikuti tempatnya. Contoh, ya. Ya, enggak, ini aja, ini apa nih? Ini kan kelas nih. Kelas ini ruangan kan? Nih, ini apa? Batunya berubah jadi ruangan enggak? Nah, inilah disebut zat padat. Dia nggak bisa ngikutin ruangan. Kalau air, nah, nih contoh seperti ini. Lihat nih air nih. Bentuknya seperti botol. Coba lihat batunya. Nih batu. Dimasukin ke botol. Bentuknya seperti botol nggak? Enggak. Tapi kalau air dimasukkan dalam botol, bentuknya jadi seperti botol. Apanya? Batu. Batu terbuat dari apa? Nanti lain ceritanya lagi ya. Kita bahas itu ya. Ya, karena pembahasannya bahas itu lebih panjang lagi batu mau jadi bentuknya seperti apa ya. Oke. Sampai sini aja dulu penjelasan dari Bapak. Ada yang mau ditanyain? Enggak? Oke. Kalau nggak mau ditanyain silahkan diselesaikan ya. Udah selesai. Yang udah selesai kasih tunjuk Bapak. Sekarang jam berapa nih? Ada yang pakai jam? Nah, masih lama. Selesaikan di catatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.